Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhir-akhir ini negeri kita banyak dilanda musibah, mulai dari erupsi Gunung Merapi, banjir bandang, kecelakaan transportasi, dan lain sebagainya. Kejadian tersebut menjadikan diri kita prihatin dan sedih karena banyak sekali korban dalam musibah-musibah yang tadi kami sebutkan. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebutkan ada salah satu hadis Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika kita mendapatkan musibah, yaitu senantiasa mengucapkan kalimat istirja', yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang ketika mendapatkan musibah lalu mengucapkan kalimat istirja', yakni mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikannya pahala dan pengganti yang lebih baik. Terkait dengan bencana alam, pernah dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW, kota Madinah itu mengalami goncangan. Jadi ketika terjadi goncangan di kota Madinah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pada masa zaman Khalifah Umar bin Khattab, bahwasanya pernah terjadi gempa bumi. Ini pun ketika itu dirasakan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau kita lihat kita analisis bahwasanya terjadinya gempa, erupsi Gunung Merapi dan bencana alam lainnya, kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah, bahwasanya ketika masyarakat telah menghalalkan zina, meminum minuman keras, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan bumi untuk gempa. Jika mereka bertobat, gempa akan berhenti. Namun jika mereka tidak bertobat, maka gempa akan menghancurkan dan meluluh lantakkan mereka. Lalu Anas bin Malik bertanya, apakah ini hukuman, wahai Ummul Mukminin? Lalu beliau menjawab, ini adalah rahmat, berkah, dan nasihat, pelajaran bagi orang-orang mukmin. Akan tetapi ini adalah azab bagi orang-orang kafir. Nah, sekarang bagaimana kita ketika kita menghadapi sebuah musibah, bencana, agar senantiasa kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang mesti kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah, baik itu terjadi kepada diri kita atau saudara-saudara kita yang lainnya, yaitu adalah dengan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Jadi orang-orang yang senantiasa menolong saudaranya, yang ketika itu saudaranya dalam keadaan kesulitan, maka nanti akan Allah tolong juga mereka yang senantiasa menolong saudaranya. Lalu yang kedua adalah senantiasa dengan bersabar, karena hakikatnya apapun yang terjadi itu semuanya adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dalam menyikapi terjadinya musibah, kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridhaan itulah akan mendatangkan rahmat dan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita bisa menyikapi musibah yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, bangsa kita, dan saudara-saudara kita yang lainnya, yakni agar senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.